profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training Neuro Linguistic Programming atau NLP, saya akan sharing mengapa Anda harus menggunakan punya kemampuan namanya NLP. Saksikan video ini sampai selesai. NLP atau singkatan disebut Neuro Linguistic Programming. Ini merupakan suatu teknik komunikasi yang menggunakan pendekatan pada proses pengolahan pikiran. Pikiran dengan menggunakan bahasa dan cara yang efektif. Nah, teknik ini banyak digunakan dalam aspek kehidupan yang di dalamnya memerlukan komunikasi. Nah, seperti untuk pengembangan diri, untuk coaching, untuk counseling, bisnis maupun komunikasi massa. Nah, dengan memahami NLP, nanti kita dapat menerapkannya untuk menunjang efektivitas komunikasi yang kita lakukan. Dan NLP menjadi bagian yang penting dalam komunikasi Anda. Karena NLP kita dapat mempelajari bagaimana pikiran seorang dapat mempengaruhi respon seorang terhadap stimulus yang diterimanya. Nah, untuk itu Anda harus memahami apa itu NLP. Neuro Linguistic Programming atau NLP ini dikembangkan oleh dua orang. Yang pertama oleh Richard Bandler dan juga John Grinder pada tahun 1972 yang mempelajari keterampilan komunikasi yang prima seperti apa. Dan dikatakan bahwa terdapat hubungan antara proses neurologi, neuro, dan bahasa linguistik dan pola perilaku yang dipelajari melalui pengalaman, programming di sini. Nah, menurut Bandler dan Grinder, dengan metode NLP keterampilan seorang dapat menurut Bandler dan Grinder, dengan metode NLP keterampilan seseorang dapat dipelajari sehingga keterampilan tersebut dapat dimiliki orang lain, jadi copy, ditiru, di modeling. Bahkan tidak hanya keterampilan komunikasi, tapi keterampilan lainnya yang digunakan dalam kehidupan orang-orang sukses. Jadi kita bisa copy, Nah, unsurnya di dalam NLP sini yaitu berarti ada Neuro Linguistic Programming. Nah, neuro itu sistem saraf sahabat kalian, fungsi penerima, mengolah respon. Nah, respon stimulus berasal dari diri seorang. Nah, NLP dengan teknik ini fakta bahwa saraf memegang peranan penting bahwa seorang menerima informasi atau mendapatkan pengalaman melalui inderanya. Nah, di sini apa saja indera kita? Ada unsurnya, kan disebutnya pada diri kita ada 5 ada mata, telinga, hidung, mulut, kulit. Nah, biasanya bahasanya dia menggunakan unsur visual atau penglihatan, unsur auditori, telinga, yaitu pendengaran, unsur kinestetik, perabaan, lalu unsur olfaktori atau penciuman, dan gustatori atau pengecapan. Nah, informasi yang diterima selanjutnya dalam terima melalui panca indera akan diolah dan disaring dalam diri seseorang yang kemudian diartikan sebagai proses berpikir, diolah dalam pikiran sampai pada akhirnya menghasilkan suatu tindakan. Nah, dalam neuro terdapat berbagai hal yang menjadi referensi berpikir dan bertindak yang disebut peta realita, atau model dunia. Nah, keduanya pesan apa yang perlu dipelajari secara hidup seseorang Nah, bagaimana dia bisa mengembangkan dan proses informasi yang diterimanya. Seorang dapat memperluas peta realitanya, memperkaya model dunianya dengan cara merubah cara proses informasi melalui filter yang ada dalam dirinya. Dengan merubah peta realita dalam dirinya atau intramapnya di sini sahabat kalian maka akan merubah perilaku yang dihasilkan. Hasil proses neurologi disebut juga peta mental pertama yang terdiri dari gambaran internal Anda, suara dan sensasi. Nah, itulah bagian dari neuro. Nah, kemudian saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat sahabat sekalian untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, share video ini kepada sahabat-sahabat lain supaya mereka juga bisa belajar seperti Anda. Selalu sukses. Kita belajar linguistik. Nah, linguistik adalah bahasa, gampang sebetulnya. Berkaitan dengan cara seseorang mengkomunikasikan hasil penginderaannya, tangkap melalui panca indera dan pengalamannya dengan menggunakan rangkaian kata. Nah, bahasa digunakan seseorang untuk dipengaruhi oleh cara berpikirnya dan selanjutnya juga akan mempengaruhi pikirannya. Kata-kata yang diucapkan seorang adalah ungkapan dari apa yang dipikirkan. Nah, kata-kata yang diucapkan seorang adalah ungkapan dari apa yang dipikirkan dan akan mempengaruhi apa yang akan dilakukan.
Nah, ketika seseorang di sini memberikan makna terhadap apa yang dilakukan, ya, nah ini bisa ya mengirimkan informasi. Orang disebut juga menciptakan mental, ya, peta mental kedua. Nah, dari sini dengan meletakkan bahasa pada gambar, suara, sensasi dan lain-lain, peta mental ini kedua disebut juga sebagai linguistic map. Itu perlu diketahui sahabat sekalian ya. Nah, setelah Anda tahu neuronya, linguistiknya, sekarang programming ya. Nah, begitu bicara programming, Anda mesti ingat berarti hubungan dengan kayak IT ya. Proses terjadinya di mana dalam diri seseorang yang meliputi di sini ya tahapan berpikir ya, prosesnya kan ya, dan bertindak yang selanjutnya akan membentuk suatu pola tertentu ya, yang relatif menetap, disebut juga sebagai strategi di sini. Nah, strategi inilah yang kemudian seseorang tetap akan dilakukan dalam menjalani hidupnya, kan gitu ya. Misal dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, belajar, mengevaluasi ataupun mencapai suatu target. Jadi jelas ya, pola program sudah ada ya. Makanya orang tadi NLP bisa mengcopy sehebat apapun orang tersebut. Nah, kemudian dari sini, makanya di sini jelas ya, strategi ini akan dilakukan berulang-ulang dan akan menjadi menetap sehingga orang itu akan melakukannya ya tanpa sadar lagi. Ref sudah terekam, seperti mandi pagi-pagi, bangun dan seterusnya. Sebenarnya dengan memahami strategi-strategi yang ada, seseorang dapat memilih untuk menggunakan strategi yang sama dan biasa melakukan, atau untuk memilih strategi yang berbeda untuk menghadapi situasi tentu, untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, itu jadi jelas ya, NLP sudah jelas ya. Nah, jadi secara definisi Anda bisa bebas sih menentukan ya, tentu mau pendapatnya boleh ya, kayak gitu ya. Jadi banyak kali memberikan pengertian berbeda-beda tentang NLP. Kalau John Greenidge penemunya sih, pengertiannya apa? Ya, sebagai strategi belajar yang dipercepat untuk mendeteksi ya, dan memanfaatkan pola-pola yang ada di dunia. Jadi definisi NLP menurut Richard Bandler adalah sebuah sikap mental dan metodologi yang ada di balik setiap teknik yang efektif. Sedangkan menurut O'Connor di sini, NLP suatu cara. Nah, suatu cara mempelajari bagaimana seorang dapat begitu sepul dalam hal kemudian mengajari hal tersebut kepada orang lain ya. Sedangkan menurut Knight sini ya, NLP adalah jalan untuk menentukan kode dan produksi keunggulan manusia yang akan memampukan manusia untuk secara lebih sering mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, pengertian NLP. Jadi dari NLP tersebut maka perubahan dengan cara, jadi bisa dikatakan NLP proses perubahan dengan cara melakukan intervensi di program gitu ya, terhadap program yang ada dalam pikiran ya, di sini dengan menggunakan media bahasa linguistik. Dalam hal ini pikiran menjadi fokus ke dalam NLP di sini ya, jadi gampang. Nah, dari sini saya bisa juga menyimpulkan, jadi NLP adalah suatu sikap mental dalam metodologi pada setiap strategi dan teknik efektif yang diterapkan untuk membentuk suatu tindakan yang selaras dengan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan, keinginan, harapan, dan seluruh konteks kehidupannya. Nah, sahabat sekalian, sekarang Anda sudah memahami betapa pentingnya NLP. Jadi penting sekali NLP bagi semua aspek kehidupan. Pelajari lebih lanjut. Semoga Anda sukses. God bless you.